Meski resesi melanda sebagian negara di dunia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK optimis ekonomi global tidak akan masuk jurang resesi. Begitu pula dengan Indonesia. Indikasinya saudara, sektor keuangan Indonesia masih tumbuh positif, likuiditas memadai dan risiko terjaga. Sehingga perekonomian global diperkirakan terhindar dari resesi. Namun, berbagai downside risk masih mewarnai pertumbuhan ekonomi, terutama biaya pinjaman dan beban hutang, lemahnya permintaan, serta divergensi pemulihan di negara-negara besar di dunia. Selain itu, berbagai faktor risiko geopolitik serta potensi perubahan konstelasi kebijakan politik dari berbagai pemilu di negara-negara besar yang lain menjadikan unknown variable yang perlu dicermati. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lambat di tahun ini. Di lain pihak, sejalan dengan positifnya kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2023, sektor jasa keuangan tumbuh positif, ditopang oleh struktur permodalan yang kuat. Tadi OJK prediksi dunia nggak akan resesi, itu dari OJK. Tapi kalau dari kacamata IMF, prediksinya saudara, perlambatan masih akan terjadi pada negara-negara besar di dunia. Kami ambil data ini dari IMF Economic Outlook. Beberapa negara diprediksi tumbuhnya di tahun 2024 adalah sekian. Ini kami ambil dari 5 negara yang 3 diantaranya ada Tiongkok, India, Amerika Serikat yang merupakan negara maju, 5 negara dengan perekonomian tertinggi di dunia. Kalau Anda lihat, Tiongkok masih di bawah 5%, Amerika masih di 2,1%, yang melesat sebenarnya hanya India, yaitu 6,5%. Bahkan India kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh sekali. Indonesia diprediksi oleh IMF pertumbuhannya pada 2024 ada di angka 5%. Jadi kayaknya target presiden baru ini agak sulit ya, karena IMF saja memprediksi Indonesia di angka 5% dengan kondisi yang ada saat ini secara global. Bahkan angka pertumbuhan Indonesia saudara masih kalah jauh dibandingkan dengan negara kita yang nggak disangka-sangka, yaitu Filipina. IMF memprediksi angka pertumbuhan Filipina bisa mencapai 5,9%. Ini adalah proyeksi dari IMF di 2024. Kalau kondisinya seperti ini, lalu masih ada bayang-bayang perlambatan dunia, ada resesi, ada kondisi geopolitik yang sudah pasti akan berpengaruh pada ekonomi secara umum dan secara khusus Indonesia. Kira-kira saudara, pertanyaannya, bisa nggak sih Indonesia mencapai cita-cita jadi negara maju yang digaungkan oleh Presiden 20 tahun lagi atau sekitar 2045? Nah, ada prediksi dari Goldman Sachs, saudara. Data terbaru dari Goldman Sachs memprediksi kalau ini di 2022 ada 5 negara dengan perekonomian terbesar, yaitu Amerika, Tiongkok, Jepang, Jerman, dan India. Kita geser nih ke 2050 yang artinya melampaui target dari pemerintah. Di 2050 Goldman Sachs memasukkan Indonesia ke dalam 5 besar negara dengan perekonomian tertinggi di dunia, yaitu posisinya nomor 4 setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Jerman. Anda lihat Tiongkok dari 2022 ke 2050 naik dari posisi kedua ke 1, ini tukeran dengan Amerika yang prediksinya akan turun ke posisi nomor 2. Sementara India ini melesat dari yang tadinya nomor 5 ke nomor 3 di 2050. Dan Jerman malah turun darinya posisi nomor 4 menjadi nomor 5. Sementara Jepang nih didepak oleh Indonesia karena posisinya di 2050 udah nggak ada. Jepang di 5 besar dengan perekonomian tertinggi di dunia. Kita geser ke 2075, Indonesia masih ada sama-sama posisi nomor 4 di 2075. Tiongkok, India, Amerika Serikat juga sama mempertahankan posisi. Yang baru dan menarik adalah ada negara Afrika di sini, yaitu Nigeria yang menggeser posisi Jerman di 2050 sebagai 5 besar negara termaju atau terbesar di dunia. Nigeria ini masuk posisinya ke-5. Ini baru prediksi ya saudara, Goldman Sachs memprediksi 2050 dan 2075 ini angkanya. Tapi ini tentu jangan sampai jadi awang-awang buat pemerintah, leha-leha gitu. Karena tentu PR-nya banyak, tanggung jawabnya besar untuk benar-benar bisa mencapai apa yang sudah diprediksi.
Meski pemerintah, saudara, optimis fondasi ekonomi Indonesia kuat melawan resesi, kira-kira ada nggak sih ancang-ancang yang tetap perlu disiapkan saat ini? Atau mungkin nanti untuk mencapai dari prediksi Goldman Sachs ini, usai jeda Kompas Bisnis akan segera kembali.